Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang terhormat Sahibul Bait Bang Ustadz Hasnun beserta keluarga besar, semoga selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Qalam Bima. Ini keren. Dan juga Ketua Lamba Angi Bang Mugni. Semoga selalu juga diberkahi Allah. Amin. Serta abang-abang yang lain, kakak-kakak yang lain, dan hadir juga di sini cucunya Bang Hasnun. Ini orang dulu, orang tua. Ada cucu sekarang beliau hadir. Nah, saya tidak ceramah lah. Ini kan ustadz semua ini. Paling saya menyampaikan kalimat tentang lamba angi. Ternyata istilah lamba angi ini kalimatnya sakral, kalimatnya dalam. Ada dua kalimat, ada lamba, ada angi. Taruhlah begitu. Lamba itu ya bahasa agamanya silaturrahim, bahasa kitanya lamba. Ini bagian daripada kearifan lokal menggunakan istilah daerah supaya lebih mengena kepada kedaerahan. Dan angi itu adalah pribadi-pribadi kita. Jadi yang hebatnya lamba angi mendatangi pribadi, saudaranya dianggap pribadinya, keluarganya dianggap pribadinya. Kenapa dianggap pribadi? Karena memang kita manusia adalah sama, satu sama lain sama. Kulitnya ada, darahnya ada, tulangnya ada, dagingnya ada, rambutnya ada. Paling beda rambutnya ada yang gondrong, ada yang tidak gondrong. Kalau yang gondrong itu ABG namanya, atas bawah gondrong. Kalau yang botak ABG juga, atas bawah gundul. Gitu kan. Tapi yang jelas angi itu menunjukkan pribadi masing-masing. Begitu kita lamba angi mengunjungi saudara, sejatinya sedang mengunjungi pribadi kita. Karena dia bagian daripada diri kita. Keluarga itu bagian daripada pribadi kita. Kawan itu bagian daripada pribadi kita. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa yang terus kita lestarikan. Dan tidak hanya mengunjungi yang sudah tersambung, tapi juga mengunjungi sesuatu yang terputus. Makanya bahasa agama itu sil manokotaat. Sambungkan lamba angi orang yang memutuskan dengan dirimu. Nah, barangkali selama ini kita baru menyambungkan orang yang sudah sambung dengan kita. Tapi pernah nggak kita menyambungkan pribadi orang yang memutuskan diri dengan kita? Wah, ini yang belum atau jarang sekali kita lakukan. Tapi kalau Bang Hasnun ini mengunjungi orang yang memutuskan orang dengan dirinya. Karena berani dia bicara. Ada orang nggak senang sama dia, didatangin sama dia. Sampai hilang ayam di pondok, hilang HP pun ikhlas kan sama dia. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Udah viral pada hilang HP nih. Nah, ini yang perlu kita lestarikan. Saling lamba angi, saling mengunjungi. Bahkan bila perlu, kalau ada di antara keluarga yang coba-coba memutuskan silaturahim, kita datangin dia. Nah, itulah pentingnya makna lamba angi ini. Dan lamba angi itu tidak hanya menunjukkan yang fisik, cuman bagian daripada rohani, bagian daripada spiritual. Karena itulah yang sangat diperlukan. Begitu satu sama lain saling mengunjungi, lamba angi akan menghidupkan spiritual di dalam dirinya. Jabatan tangan, saling tatapan muka, saling berbicara itu hanya bagian daripada fisiknya, tapi sejatinya memaknakan bagian daripada dalamnya. Nah, yang perlu kita sampaikan dalam kehidupan ini adalah tidak hanya mengunjungi, cuman juga melayani. Selama ini kalau yang datang 20 orang,
itu 20 orang mengunjungi, tapi hebatnya 1 orang melayani. Yang 20. Melayani 20 orang. Masya Allah. Ada pahala orang yang mengunjungi, cuman ada juga pahala orang yang melayani, ya kan? Kalau mengunjungi jelas pahalanya, langkah kakinya. Kalau nggak punya motor, kalau nggak punya mobil ada motornya. Kalau nggak punya motor ada mobilnya, naik kendaraannya. Kalau kita artikan hadis itu langkah kaki, berarti kita sekarang nggak berarti dong, karena kita kakinya menggunakan ban mobil. Artinya langkah kaki ban mobil tersebut juga bagian daripada pahala yang luar biasa. Cuman tuan rumah nggak mau juga ketinggalan pahalanya, maka dia siapkan makanan yang enak. Amin. Ini bagian daripada melayani. Ya, wara utas ronco gitu kan. Wara lata. Wara ponda, wara cacai, Lada. wara lada, wara pisang, dan yang luar biasa bawa pulang daun kelor. Baik. Iya kan, sama batang-batangnya. Entah bagaimana penceramahnya. Penceramahnya ditransfer. Nah, ini bagian Agam. daripada orang yang mendatangi dan orang yang melayani. Dan yang luar biasa, dalam sebuah kitab ada kalimat khadimul ummah li tariqil auliya. Melayani umat itu bagian daripada jalan menuju agar menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa Masya ta'ala. Allah. Bagaimana tidak menjadi wali? 1 orang melayani 20 orang. Masya Allah. Kalau 20 orang melayani 1 orang itu hal yang biasa. Tapi 1 keluarga melayani yang datang 20 orang, yang datang 30 orang, dan dia pantang pulang dari rumahnya kalau tidak kenyang. Makanya disuguhkan minuman, disuguhkan makanan. Dan dalam salah satu riwayat bahwa kalau ada orang yang datang ke rumah kita, kita melayani dia, kita ngasih makan dia, kita ngasih minum dia, kita kasih buat tangan dia, kita kasih amplop dia, serta isinya tentunya sial-sial yang ada di rumah kita. Maka istilah hadis itu, kalau ada ular, keluar ular dari rumahnya. Tapi ingat bang, nanti jangan dikasih kenyimak, jangan lihat isinya ya. Jangan buka-buka isinya, orang jangan lihat isinya. Nah, ada dalam salah satu riwayat Israiliyat, tetapi ini sahih, ceritakan sama Nabi, dulu itu ada wanita nakal, nggak rajin-rajin amat ibadahnya. Dibandingkan sama Bang Hasnun ini, jauh antara bumi dan langit kesolehannya sama wanita yang tadi itu. Tetapi wanita ini, dia menyaksikan di sekitarnya ada anjing yang sedang kehausan luar biasa. Lalu wanita ini melihat anjing yang sedang kehausan ini, sambil anjing ini menjilatkan lidahnya di batu saking haus yang luar biasa. Nah, ibu-ibu tahu anjing gak ini? Ibu-ibu tepade lako atau bune? Lako lah. Lako sih bu, tepade. Bu, lako. Dan wanita yang tidak baik-baik ibadahnya ini masuk ke dalam sumur, dia ambil air menggunakan sepatunya, dia naik ke atas tanah kembali, dia kasih minum kepada anjing tersebut. Maka dalam hadis ada kalimat ghufirolaha, dosanya diampuni oleh Allah gara-gara ngasih minum sama anjing. Lalu bagaimana kalau ngasih makan dan minum kepada para ustadz yang hadir pada siang hari? Masya Allah. Apalagi pulangnya ada isi tangannya. Ini bagian daripada khadimul ummah li tariqil auliya, melayani umat untuk menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi ingat, ada wanita yang rajin puasa Senin Kamisnya, yang rajin qiyamul lailnya, rajin baca Qur'annya, tapi dia menyiksa seekor kucing, dipukul, dibunuh sampai mati ini kucingnya. Maka dalam keterangan, seseorang ini dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi membiarkan tamunya tidak kebagian makan sedikit pun. Hati-hati sohibul baitnya. Nah, ini bagian daripada yang satu sama lain saling mendatangi dan saling mengunjungi. Inilah lamba ani. Bukan hanya bagian daripada zahirnya, tapi bangun spiritual dari dalamnya. Istilah kita diistilahkan halal bihalal.
Dalam dunia Arab, dunia Islam tidak mengenal istilah halal bihalal, tidak mengenal istilah lamba angi. Yang ada adalah silaturahim, menyambungkan kasih sayang, tetapi oleh kita diartikan yang lain, istilah lamba angi atau halal bihalal. Tetapi secara sederhana hadisnya menyatakan maka nasmudlimatun li akhihi min 'irdihi aw min syai'in falatahalalhu minhu al-yawm. Siapa orang yang menyakiti saudaranya dari sisi kehormatan atau sesuatu, maka mintalah hari itu dihalalkan atau dimaafkan. Makanya memaafkan orang itu jangan hanya sesama saudara, tapi manusia manapun dia, dari manapun dia datangnya, bagaimanapun agamanya, bagaimana alirannya, bagaimana madhabnya, kalau dia manusia maka maafkan. Itulah makna ayat wala'afina 'anin nas, memaafkan manusia. Redaksi ayatnya manusia secara keseluruhan. Yang bahasa yang lain dari Al-Quran itu wa anta'fu aqrabu littaqwa, memaafkan itu pendekatan menuju sebuah ketakwaan. Maka tradisi-tradisi seperti ini, lamba angi atau silaturahim, kita sedang membangun sebuah kebersamaan di antara sesama. Dan alhamdulillah saya hari ini diizinkan Allah oleh istrinya Bang Hasnun ini di WA berkali-kali untuk datang ke rumah. Kapan bisa ke rumah? Ada daun kelornya, ada buah-buahannya, banyak. Tapi hari ini saya baru diizinkan untuk datang ke sini karena ada Bang Hasnunnya di sini. Biasanya kalau datang ada istrinya kurang banyak oleh-oleh tangannya. Kalau ada abang saya insya Allah banyak oleh-oleh tangan. Siapin ikan teri ini, Berarti amplopnya ikan teri ya? Karena istilah saya OTW itu oleh-oleh yang di TV. Bang semua, secara silsilah Bang Hasnun ini sepupu saya, yang syuting ini juga sepupu saya. Kalau dari ibu saya, Bang Hasnun ini adalah sepupu saya. Di sini beliau punya keponakan Aini, dan Aini punya anak itu cucu beliau. Dan dari kakeknya, ini mantu beliau nih. Iya tuh. Iya tuh udah campur. Secara silsilah. buan busro saya. Dan beliau ini umurnya 25, kebalik. Nah, sementara Bang Mugeni ini, bapak saya asli Cenggu, dan buyut saya namanya Abdul Kahir. Punya adik kandung itulah nenek buyut beliau. Jadi kami ini sepupu. Dan secara keseluruhan dari Rupe, dari Kerumbu sampai Rupe itu sebetulnya orangnya paling satu atau dua. Nanti akan saya buka Abdul Wahab itu punya anak berapa. Cabangnya sangat banyak. Tapi secara sejarah bahwa dulu dari Rompo sampai Ngira dan Taipala, dulu sholat Jumatnya di mana? Di Kerumbu. Kerumbu itu dulu namanya Masjid Satu Tiang. Masjid naik Kerumbu itu dulu Masjid Satu Tiang. Itulah masjid kesepakatan seluruh orang-orang di dataran itu. Dari mana tiang itu? Tiang itu dikirim oleh Sultan Bima, dikeluarkan lewat Rompo, dari Rompo digotong sampai Kerumbu. Dibangunlah masjid di situ. Dan yang luar biasa, orang dari mana-mana datang sholat di masjid Satu Tiang itu. Dan yang kita pikirkan adalah berarti mereka jalan kaki, nggak ada motor, nggak ada mobil, tapi dari ujung-ujung kampung datang sholat Jumat di situ tentunya. Yang dari Ipapae, saya tanyakan sama orang-orang tua di sana, iya benar, mereka menggunakan sampan yang belum ada mesinnya, masih menggunakan layar gitu ya. Layar itu yang mengantarkan mereka sampai Kerumbu untuk sholat Jumat di situ. Masya Nah, lalu Allah. bagaimana sekarang orang-orang di kampung itu sudah ada kendaraannya, sudah ada motornya, ada masjid tiap-tiap daerah, kenapa masih malas untuk sholat Jumat? Satu desa bisa ada 2.000 orangnya, yang sholatnya terkadang paling 500 orangnya. Kemana yang lain?
Nah, kalau ini kita bangkitkan spirit Lamba Angin, menceritakan kembali bagaimana sejarah para pendahulu kita, seakan-akan hari ini kita merasa malu di hadapan mereka, kualitasku rendah dibandingkan dengan mereka. Ini perlunya Lamba Angin saling menyirami, tetapi orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah berada di jalan Allah. Karena yang diajak dakwah, yang diajak itu adalah orang-orang yang belum menuju jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dan seterusnya. Ajaklah. Ajak siapa? Ini ayat nggak disebutkan mana maf'ulnya, siapa sasarannya. Tapi yang jelas ila sabili rabbik, kepada Tuhanmu. Ini orang-orang sudah menuju Tuhan, jangan lama-lama ngomongnya, karena yang diajak dakwah itu adalah mereka yang belum menuju Allah. Tapi minimal ceramah, cerita, ayat, hikmah. Ceritanya sudah, hikmahnya sudah, ayatnya sudah. Yang belum pidato, ngopi, dahar, dan foto-foto. Demikian, hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar Lamba Angin, minal aidin wal faizin, mohon maaf